Hai, aku Mahmud Tukang Makeup Jogja. Ketemu lagi di sini bersama LT Pro Professional Makeup. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah karya, yaitu adalah tentang tata rias pengantin Pais Ageng. Nah, tadi di sini saya sudah mengerjakan complexionnya, dan selanjutnya kita akan membuat konsep alis Pais Ageng yang biasanya disebut dengan alis menjangan rangga. Pensil alis yang saya gunakan dari LT Pro yaitu adalah eyeliner black. Ini tentunya waterproof sekali. Yang pertama, membuat alis menjangan rangga. Kita ambil garis tengah-tengahnya. Lalu di bagian ujung alis gunung kita tarik ke atas menuju ke arah penitis. Nah, setelah ini meruncingkannya, saya menggunakan pensil alis dari LT Pro yang berwarna brown coklat untuk membuat konsep runcingnya dan terkesan hitam kecoklatan. Lalu bagian depan, cara bagaimana kita lebih mempermudah untuk menyamakan kanan dan kiri. Arah turunnya adalah sejajar dengan arah garis tengah hidung. Kemudian kita membuat bagian bawah dengan cara ditarik ke samping, yang arahnya akan menuju ke antara penitis dan godek. Menggunakan dua pensil alis. Yang pertama adalah eyeliner, yang kedua adalah pensil alis coklat. Eyeliner saya fungsikan sebagai untuk memperhitam, sedangkan coklat untuk menambah kesan terlihat cantik serta membuat runcing dari ujung-ujung alis menjangan rangga. Karena konsep yang akan ditampilkan adalah alis menjangan rangga dengan warna hitam kecoklatan. Lalu setelah kita membuat alis menjangan rangga, di sini produk yang saya gunakan adalah dari Smooth Corrector Plum Rose. Setelah itu, kita memberi bedak tabur kepada bagian yang dikasih foundation untuk sebagai concealer dari Plum Rose. Setelah dikasih bedak, saya menambahkan dari Natural Glam untuk lebih memperjelas bagaimana concealer di bagian alis. Nah, setelah kita membuat alis menjangan rangga, tahap selanjutnya kita akan menggunakan dan akan membuat eyeshadow. Nah, sebelum kita memakai eyeshadow, biasanya saya memberikan pelembab mata. Nah, ini sebagai base mata, saya menggunakan dari Con and Me, ya. Di sini saya menggunakan warna yang paling tengah untuk sebagai pelembab mata dan sebagai base eyeshadow. Lihat bawah sayang. Nah, di sini. Jadi ini fungsinya sangat banyak sekali. Bisa untuk shading, tetapi saya di sini menggunakan untuk sebagai pelembab dan base mata sebelum saya menggunakan eyeshadow. Karena untuk menghasilkan warna yang begitu sangat luar biasa dan warna yang sangat tegas sekali. Seperti ini. Nah, oke. Setelah itu,
Baru saya menggunakan eyeshadow dari koleksinya Kak Din. Ini adalah eyeshadow kecintaan saya yang dari Expressit. Di sini sudah warnanya sangat cukup sekali dan sangat komplit sekali. Pertama, warna yang saya gunakan adalah warna coklat, yaitu adalah dari koleksinya Gilasi. Lihat bawah. Tidak terlalu tertekan. Jadi hanya sedikit menempel. Karena koleksi dari Din ini warnanya sangat kuat sekali. Dan kita tambahin dari base-nya tadi akan semakin kuat. Jadi tidak perlu ditekan, hanya sedikit nempel akan mendapatkan warna yang begitu maksimal. Kemudian masih dari koleksinya Expressit Kak Din. Ya ini adalah dari yang serinya Yes. Untuk menggradasi, lihat bawah sayang. Di bagian mata pas di atas dan kita gradasikan ke seluruh kelopak dan atas. Seperti ini. Nah, cara tips bagaimana kita membuat gradasi yang lebih indah dan tidak terlihat ngeblok, yaitu sangat gampang sekali. Hanya kita tempelkan secara tipis sekali. Nah, seperti ini. Masih dari koleksinya Gilasi, kita tambahkan bagian dalam untuk membuat sudut mata terkesan menjadi bold dan terkesan menjadi cantik. Bagian atas orange, sedikit saya kasih warna yang dari top, yaitu agak sedikit pink, untuk memberi kesan warna menjadi manis. Di bagian kelopak, karena di sini akan menampilkan konsep tata rias pengantin Pais Ageng yang tatanannya tradisi tetapi untuk make upnya secara komersil glamor. Di sini untuk kelopak saya akan kasih yang dari koleksinya Kak Din juga, yang masih dari Expressit, yaitu adalah dari seri Juara. Cukup dengan menggunakan tangan, karena ini adalah konsepnya shining glitter. Ketika kita menggunakan tangan, dia akan lebih menempel dan tidak jatuh. Shining yang konsepnya glitter ini, di koleksinya Kak Din ini agak sedikit lunak. Jadi menurut saya ketika menggunakan tangan dia akan lebih teraplikasi dengan baik. Kembali lagi kita rapikan dengan menggunakan warna orange yang tadi kita pakai di sebelumnya. Jangan lupa coklatnya, warna coklat untuk sudutnya supaya terlihat lebih bold. Di bagian bawah sudut, biar lebih terlihat rapi, masih dari Natural Glam, aku ambil warna yang matte. Untuk bagaimana membuat konsep eyeshadow ini terlihat garisnya jelas dan rapi. Sedikit warna hitam dari koleksinya Natural Glam di bagian sudut untuk mempertegas bagaimana konsep boldnya terlihat rapi dan indah. Lalu setelah membuat eyeshadow, sebelum memasang bulu mata, kita memasangkan eyeliner yang stick dari koleksi LT Pro pas di atas bagian bulu mata. Lalu kita memasangkan lem bulu mata di bagian pas atas yang kita kasih eyeliner tanpa menyentuh bulu mata asli. Sebelum saya memasangkan bulu mata, di sini eyeshadow akan saya perindah dan kita rapikan dengan menggunakan koleksinya dari Diva. Nah, warna coklat yang agak sedikit ada shiningnya akan saya taruh bagian sudut. Dan warna Sogan Tembaga
pas di bagian atas. Di sini saya menambahkan dari koleksi terbarunya LT Pro Trio Shadow yang setnya adalah Darling, warna yang paling coklat. Lalu kembali aku tambahkan juga yang dari koleksi yang terbaru juga, yang Trio Shadow, yaitu adalah seri yang dark, bagian warna yang paling coklat juga. Setelah kita membereskan eyeshadow, lalu kita memasangkan bulu mata. Kemudian kita berikan eyeliner di bagian dalam sambil kita membersihkan bulu mata asli yang terkena foundation ataupun eyeshadow. Setelah kita memberikan lem bulu mata pada bagian selah antara bulu mata asli dan bulu mata palsu, kita jahit ke atas. Fungsinya untuk membuat bulu mata palsu menjadi lentik. Menggunakan oplos bulu mata, itu akan lebih membuat tampilan bulu mata menjadi bersih dan rapi. Kemudian kita bersihkan dengan menggunakan eyeliner spidol untuk menutup bagian senar atau garis bulu mata yang masih terlihat belum rapi. Sebelum menambahkan eyeliner pada bulu mata atas, akan saya kasih perfect glow di bagian eyeshadow untuk menambah kesan glamor. Lalu kita menambah eyeliner bagian atas pas di garis atas di bulu mata untuk membuat konsep rapi dan tajam. Nah, selanjutnya dari koleksi Natural Glam, bagian bawah mata kita bisa bersihkan. Kemudian kita kasih warna coklat. Tidak merata sampai ujung, hanya di bagian pinggir samping, lalu dilebarkan. Semakin ke tengah semakin meruncing. Di bagian paling ujung kita beri warna hitam yang disambungkan dengan hitam yang ada di atas. Hanya di bagian ujung, membuat terkesan lebih bold. Nah, sebelum kita memberikan bulu mata bawah dan kita memberikan maskara, di sini akan saya pasangkan dari Perfect Glow Highlighter Kit di bagian ujung mata untuk membuat terkesan lebih glamor. Bagian ujung hidung, tengah, bibir, dan setelah itu kita menggunakan maskara, tentunya dari koleksi LT Pro yang mempunyai maskara begitu lunak sekali atas sayang dan sangat waterproof. Sebelum kita pasangkan bulu mata bawah, wajib menggunakan maskara karena akan memberikan penentu di mana kita akan meletakkan bulu mata bawah serta membuat bersih bagian bulu mata. Pemasangan bulu mata bawah sangat mudah sekali. Tentunya kita berikan lem pada bagian bawah bulu mata asli. Lalu kita pasang. Satu persatu. Pas di bagian bawah bulu mata asli.
Lalu kita rapikan di bagian mata yang masih tersedikit lihat bolong. Setelah itu kita merapikan bagian eyeliner atas dan bawah untuk membuat konsep swing. Di sini saya akan membuat bingkai bibir dengan menggunakan eyebrow coklat dari koleksinya LC Pro. Oke, selanjutnya kita akan membingkai bibir yaitu dengan menggunakan dual lasting eyebrow yang dari serinya Dark Brown. Sebenarnya ini untuk alis, cuman kalau saya di sini suka untuk membentuk konsep bibir. Nah, di Tata Rias Pengantin Pais Ageng Gaya Yogyakarta ini, cengkorongan mempunyai ukuran tersendiri, yaitu adalah 3, 3, 2,5, 1. 3 yang pertama adalah bagian dari ujung alis menuju ke atas 3 jari. Lalu kita kasih titik di sini. Lalu 3 yang kedua adalah 3 tengah. 3, 3, 2,5, 1. Itu secara patokan, secara aturan. Tetapi di sini kita akan membuat konsep cengkorongan yang akan lebih mudah dengan tatanan yang sudah tersedia. Kenapa saya membuat alis dulu lalu membuat cengkorongan? Karena ketika kita membuat alis dulu baru membuat cengkorongan, otomatis penitis yang ada di Tata Rias Pengantin Pais Ageng sudah pada letaknya, yaitu adalah penitis harus terletak di antara alis menjangan rangga dengan jarak 1 ibu jari. Kita buat yang pertama, kita membuat garis 3. Satu, lalu di sini 2, lalu di sini 3. Jaraknya adalah 1 ibu jari. Kemudian kita membuat panunggul. Yang tengah ini namanya adalah panunggul, yang berjarakkan adalah 3 jari. Seperti daun sirih. Membuat penitis sama seperti membuat panunggul, tetapi lebih kecil. Yang perlu diperhatikan lagi, bagaimana konsep pengantin Pais Ageng, penitis harus sejajar dengan alis menjangan rangga dengan jarak 1 ibu jari. Kemudian membuat godek. Godek dalam pengantin Pais Ageng mempunyai konsep yaitu adalah mangot. Satu jari dari atas telinga, 2 jari dari depan telinga, 1 jari dari ujung telinga. Kemudian membuat pengapit. Diambil dari antara panunggul dan penitis, garis tengah, lalu membuat seperti bunga kantil. Arah dari Pais Cengkorongan Yogyakarta menuju ke ujung hidung. Nah, setelah itu kita akan memberikan isian, yaitu dengan menggunakan eyeliner gel dari La Tulip untuk mengisi konsep Tata Rias Pengantin Pais Ageng ini. Kenapa menggunakan eyeliner gel?
Yang pertama, jenis bahannya sangat mudah sekali digunakan dan dia sangat waterproof. Untuk konsep pengantin-pengantin saat ini, kita perlu menggunakan konsep putih seperti eyeliner gel ini. Karena untuk kerja tahan lama, dia tidak luntur dan sangat-sangat waterproof. Kemudian kita kasih lem di bagian pinggir-pinggirnya dengan menggunakan lem expert yang premium untuk pemasangan perada. Pemasangan sanggul, yaitu di dalam pengantin Pais Ageng ini namanya adalah sanggul bokor mengkurep. Caranya adalah seperti ini. Sebelum kita pasang pandan, kita tarik dengan menggunakan benang kenur seperti ini, lalu kita bagi dua. Kita pasang pandan, pas posisinya di tengah, lalu tali ini kita gandeng ke sini, kita ikat. Kemudian pandan kita jadikan satu. Kita kaitkan dengan menggunakan jepit. Kemudian rambut kita buka, melingkar, menutup semua pandan. Dengan menggunakan karet, kita bentuk menjadi sanggul bokor mengkurep. Untuk merapikan rambut, kita memasangkan harness. Tidak menggunakan jepit sebelum bunga melati terpasang. Konsep melati rajut ini namanya adalah bunga melati dengan roncean kawungan yang ditata menjadi segi empat sehingga terbentuk konsep bunga melati menjadi seperti tambah. Kemudian di tata rias pengantin Pais Ageng, sanggul harus membentuk jeruk seajar yang terbuat dari tali benang kenurnya. Tidak menggunakan jepit sebelum melati terpasang dan membentuk jeruk seajar. Inilah yang dinamakan sanggul bokor mengkurep dengan konsep Pais Ageng dan mempunyai belahan yaitu namanya adalah jeruk seajar. Pemasangan perada. Jadi ciri khas pengantin Pais Ageng yaitu adalah menggunakan perada pada cengkorongan. Perada yang sudah kita minyak dan kita potong menjadi seperti ini untuk memudahkan kita memasang. Yang pertama kita memasang di area di posisi panunggul. Sebelum kita membuat godek, kita akan memberikan sambungan-sambungan pada cengkorongan yang sudah diperada untuk lebih menjadi rapi. Lalu kemudian untuk Pais Ageng ini, di bagian tengah-tengah pais itu ada yang namanya kinjengan.
Setelah selesai kita memberi kinjengan, bagian dalam baru kita kasih lem tipis banget untuk memberikan payet. Di pengantin Paes Ageng gaya Yogyakarta, wajib menggunakan yang namanya adalah cithak, yaitu terbuat dari daun sirih yang dibentuk seperti bentuk ukuran wajik, ditaruh di antara panunggul dan alis. Kenapa menggunakan daun sirih? Karena daun sirih dipercaya untuk sebagai penolak bala. Pemasangan aksesoris menggunakan karang jagung. Untuk gaya Yogyakarta namanya adalah karang jagung. Tetapi untuk gaya Solo namanya adalah keket. Di Keraton Yogyakarta, pengantin menggunakan karang jagung baru dilaksanakan ketika di HB ke-10. Untuk gaya Yogyakarta, ini dinamakan adalah petak. Lalu menggunakan ceplok jebehan Sri Taman, berwarna merah di atas, kuning di tengah, lalu hijau di bawah. Menggunakan brosemyo sejajar dengan warna merah antara ceplok dan jebehan. Menggunakan ron sumping yang terbuat dari pupus pepaya. Menggunakan gajah ngoling, posisi gajah ngoling berada di sisi kanan garis jeruk seajar, tidak boleh di tengah ataupun di posisi kiri, dan tidak boleh ditaruh di depan. Ciri khas dari tata rias pengantin Paes Ageng gaya Yogyakarta dengan menggunakan jahitan mata. Jadi pengantin hari ini itu menggunakan konsep lipstiknya dari Long Lasting Matte Lip Cream yang nomor 15. Untuk tatanan Paes Ageng lebih bagus menggunakan konsep lipstik yang memang merah sirih. Ya, demikian tadi adalah tata rias pengantin Paes Ageng gaya Yogyakarta, tetapi kita lebih ke modifikasi, yaitu secara komersial, tapi tidak meninggalkan secara esensi bagaimana tetap menggunakan jahitan mata, ron sumping, dan kelengkapan yang lainnya. Misalnya adalah ceplok jebehan tetap menggunakan Sri Taman namanya, yaitu merah, kuning, hijau, dan aksesoris yang lainnya. Nah, habis ini ditunggu untuk bagaimana kita kelengkapannya menggunakan dodotan. Oke? Ditunggu. Hai, beginilah jadinya untuk tentang tata rias pengantin Paes Ageng gaya Yogyakarta. Tetapi di sini tetap akan menampilkan sebuah konsep tatanan, yaitu adalah make up yang secara komersil dengan menggunakan bulu mata atas, bulu mata bawah, dengan menggunakan blush on, lipstick yang kekinian, dan semua make up adalah secara milenial. Tetapi tidak ketinggalan juga yang secara pakemnya adalah menggunakan jahitan mata. Secara aksesoris, secara tatanannya, busananya, salah satu contohnya kayak di sini namanya adalah kalung susun penanggalan, yaitu ada besar, kecil, besar, besar. Ini melambangkan bagaimana manusia adalah lahir, hidup, mati, dan masih banyak sekali. Nah, jangan lupa tetap saksikan YouTube-nya dari LT Pro Professional Makeup yang akan mengupas tuntas tentang semua makeup
mungkin adalah make up yang kekinian, tradisional dan lain sebagainya. Oke? Tetap jangan lupa subscribe dan like.